Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan sejarah Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dalam video ini, kami kelompok 3 akan membahas secara tuntas, padat, dan jelas tentang peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok, Pasukan Garuda, ASEAN, OKI, Deklarasi Juanda, dan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Yang pertama kita bahas mengenai dasar politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu memiliki prinsip bebas aktif yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Bebas aktif ini yang dimaksud bebas, Indonesia tidak terikat dalam blok manapun, sedangkan aktif, Indonesia aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Landasan idealnya adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Di sini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat dalam alinea pertama dan juga pada alinea keempat. Ini merupakan dasar politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika atau disebut dengan KAA. Latar belakang KAA ini, yang pertama letaknya berbatasan dan mempunyai sifat-sifat geografis yang sama. Yang kedua, persamaan nasib sama-sama dijajah oleh bangsa barat. Yang ketiga, menghadapi persoalan yang sama. Tujuan dari KAA yang pertama, memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antar bangsa Asia Afrika. Yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antar bangsa-bangsa Asia Afrika. Yang ketiga, turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pelopor KAA yang pertama, Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia. Yang kedua, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Yang ketiga, Muhammad Ali, Perdana Menteri Pakistan. Dan yang terakhir, Sisdon Katewala, Perdana Menteri Sri Lanka. Pelaksanaan KAA dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, Indonesia. Nah, pada KAA ini diikuti oleh 29 negara dari 30 negara yang seharusnya datang. Satu negara yang tidak hadir adalah Rhodesia, yang sedang mengalami masalah internal di negaranya. Adapun hasil KAA disebut Dasar-Sila Bandung. Peran Indonesia dalam KAA itu dibuktikan dengan Indonesia bertindak sebagai pemrakarsa, sekaligus penyelenggara KAA yang pertama. Kemudian beberapa jabatan vital dalam KAA dipegang oleh putra-putra bangsa. Misalnya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dipilih sebagai Ketua Sidang dan Ruslan Abdul Ghani sebagai Sekjen KAA. Dasar-Sila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tengah dalam soalan-soalan dalam negeri-negeri lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 5. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan terhadap negara lain. 5. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundangan, persetujuan, arbitrasi, penyelesaian masalah hukum, ataupun cara damai lainnya.
Selanjutnya, gerakan non-blok muncul setelah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. KTT gerakan non-blok pertama dilakukan pada tanggal 1 September 1962 di Beograd, Yugoslavia. Adapun latar belakang dari gerakan non-blok antara lain munculnya blok barat dan blok timur, kemudian adanya dokumen Brioni yang membahas tentang cikal bakal gerakan non-blok. Selanjutnya terjadi krisis Kuba tahun 1961. Kemudian ada kecemasan terhadap adanya perang dingin ini terutama bagi negara-negara yang baru merdeka. Dan yang terakhir adalah pertemuan para pemimpin di sidang PBB. Yang dimaksud pemimpin itu adalah ini 5 tokoh yang mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Ada yang pertama Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Kemudian ada Presiden Soekarno dari Indonesia, ada Gamal Abdul Nasir dari Mesir, kemudian ada Kwame Nkrumah dari Ghana, dan ada Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Selanjutnya, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok yang pertama sebagai salah satu negara pemrakarsa, yang kedua sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama, yang ketiga pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT ke-10 GNB di Jakarta. Jadi GNB ini merupakan organisasi global unik karena hanya memiliki ketua. Ketuanya adalah pemimpin yang menjadi tuan rumah GNB. Peserta yang menghadiri KTT ke-10 berjumlah 106 negara. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia turut dalam pengiriman pasukan Garuda di bawah naungan bendera pasukan PBB. Kontingen Garuda ini berada di dalam pasukan PBB dan Indonesia sering sekali mengirim pasukannya. Dalam ini hanya beberapa contohnya saja. Pertama, ada kontingen Garuda. Kedua, tahun 1960 dalam pasukan PBB ada UNOK dan negara tujuannya Kongo. Kemudian, kontingen keempat tahun 1973 dalam pasukan PBB ICCS konflik Vietnam. Kemudian ada kontingen Garuda ke-6 tahun 1973 masuk ke dalam pasukan PBB, ialah UNEP. Untuk wilayah Timur Tengah, kemudian ada kontingen Garuda ke-9 tahun 1988 di bawah pasukan PBB yang namanya UNIMOK. Negara tujuannya adalah Perang Irak sampai Iran. Kemudian ada kontingen Garuda ke-10 tahun 1989 di bawah naungan bendera pasukan PBB UNTAK dan negara tujuannya Namibia. Kemudian ada kontingen Garuda ke-11 tahun 1992 di bawah bendera pasukan UNICOM untuk Perang Irak sampai Kuwait. Dan ada kontingen Garuda ke-12 tahun 1992 dalam naungan bendera PBB pasukan PBB-nya yaitu UNTAK. Untuk negara tujuannya konflik Kamboja. Kemudian kontingen ke-14 tahun 1993 UNPROFOR untuk konflik Bosnia-Herzegovina. Selanjutnya ada ASEAN. Jadi ASEAN merupakan organisasi negara-negara kawasan Asia Tenggara dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya di sini juga ada tujuan ASEAN, yaitu meningkatkan ekonomi sosial dan kebudayaan kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan keamanan di Asia Tenggara, dan juga meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan negara-negara ASEAN. Mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, terakhir menyediakan fasilitas latihan dan penelitian. Di sini juga terdapat gambar pelapor dari ASEAN. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama sebagai negara pemerkarsa berdirinya ASEAN, yakni Adam Malik sebagai wakil Indonesia dalam Deklarasi Bangkok. Kemudian sebagai penyelenggaraan KTTI dan 9 yaitu di Bali.
Yang ketiga, sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap yaitu Jakarta. Yang keempat, turut menyelesaikan pertikaian antara bangsa atau negara. Yang kelima, mendukung kesepakatan bahwa ASEAN sebagai kekuasaan yang belum damai atau netral. Dan yang terakhir, menyelenggarakan Jakarta Informasi Meeting untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja. Itu beberapa peran Indonesia dalam ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Sejarah ini diawali dari pembakaran Masjidil Aqsa tahun 1969 yang dilakukan oleh Israel. Kemudian raja dari Maroko yakni Raja Hasan II dan juga Raja Faisal dari Arab Saudi mempelopori berdirinya OKI. Ini didasarkan pada pertemuan 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko yang menghasilkan namanya Deklarasi Rabat. Hasilnya adalah yang pertama, mengutuk pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel, menuntut penarikan tentara Israel dari seluruh Arab yang didudukinya, dan menuntut dikembalikannya kota Yerusalem sebagaimana sebelum tahun 1967. Nah, ini merupakan sejarah berdirinya OKI. Selanjutnya adalah tujuannya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas Islam antar anggotanya, berusaha menghapuskan perbedaan rasial, kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta masalah diskriminasi. Mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam, membendung dan membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya. Memperteguh perjuangan Islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka. Selanjutnya, peran Indonesia dalam OKI. Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara yang menghadiri KTT 1 di Rabat, Maroko. Indonesia mempelopori gagasan perlunya tata informasi baru dunia Islam, terus sebagai ketua Committee of Six yang berupaya menyelesaikan konflik di Filipina, dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri KTM OKI ke-24 di Jakarta tahun 1996 dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI pada tahun 2016. Selanjutnya adalah Deklarasi Juanda. Dicetuskan oleh Juanda, yaitu seorang Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai batas-batas laut didasarkan pada prinsip Archipelago State. Tujuan dari Deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Dan yang ketiga adalah mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Juanda sendiri yaitu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda ini tidak serta-merta langsung mendapat respon positif dari negara-negara di dunia. Sehingga pada tahun 1982, PBB menetapkan Konvensi Hukum Laut Ketiga, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea, dikeluarkan pada tahun tersebut serta diratifikasi oleh mayoritas negara-negara dunia. Keputusan ini diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Adanya Deklarasi Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah upaya perdamaian dalam konflik Kamboja yang diprakarsai oleh Indonesia. Diprakarsai oleh Menteri Luar Negerinya yaitu Ali Alatas.
JIM yang pertama dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 dan JIM yang kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. Hasil dari JIM adalah yang pertama, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Yang kedua, akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai. Ini adalah perjanjian JIM. Sebagai tindak lanjutnya adalah perjanjian Paris yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1991 di bawah pengawasan PBB. Itulah tadi merupakan peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.